Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah, tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer semakin semangat, semakin menunjukkan kualitas kinerja, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, di mana hal ini adalah merupakan satu kabar gembira, komitmen dari DPR RI yang selalu setia mengawal nasib tenaga honorer di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, di sini disampaikan bahwa kawal nasib tenaga honorer guru di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. DPR RI menyampaikan kami ingin semua guru itu dilindungi oleh negara. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, mari kita simak informasi berikut, yang mana informasi ini adalah satu hal yang harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tenaga honorer bidang pendidikan alias guru honorer kini sedang mendapat perhatian lebih dari DPR RI. Ada apa ini Bapak Ibu? Disadari tidak disadari bahwa memang guru adalah garda terdepan untuk mencerdaskan anak bangsa di negeri ini. Apabila pasalnya pemerintah telah memastikan akan memprioritaskan tenaga honorer guru dalam proses pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebab menjelang bulan Desember 2024, seluruh tenaga honorer di Indonesia akan dihapus. Dihapus dalam arti apakah ini Bapak Ibu? Statusnya dihapus, yaitu dengan cara pengalihan status dari honorer menjadi aparatur sipil negara. Dengan demikian, agar tidak terjadi pemberhentian alias PHK atau pemutusan hubungan kerja secara massal, maka pemerintah akan merubah status pegawai honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi itulah nanti caranya pemerintah untuk menghapus status honorer ini Bapak Ibu ya, yaitu mengalihkan status honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Sehingga dengan sendirinya, maka jelas status pegawai honorer tidak ada lagi di instansi pemerintah, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Hal itu terbukti dengan terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru yang sudah resmi disahkan pada saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, kita ketahui Bapak Ibu bahwa Undang-Undang ASN itu telah resmi disahkan pada 3 Oktober 2023 dan resmi ditertangani oleh Presiden Jokowi pada akhir Oktober bulan kemarin. Di sana disebutkan nantinya hanya ada 2 jenis pegawai berupa P3K dan pegawai negeri sipil atau PNS. Itulah nantinya status pegawai yang ada di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Yaitu hanya P3K dan PNS. Meskipun begitu nantinya untuk aturan teknis mengenai pengangkatan dan manajerial aparatur sipil negara diatur dalam peraturan pemerintah yang saat ini sedang digodok oleh pihak Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Namun proses pembentukan aturan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu akan tetap dikawal atau diawasi penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Sebagaimana diungkapkan langsung oleh Dede Yusuf Macan Effendi, selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dikutip melalui situs resmi dpr.go.id,
pada hari Senin 20 November 2023. Komisi 10, dalam arti mereka menyampaikan bahwa kami Komisi 10 melihat pentingnya bagaimana negara membuat sebuah manajerial tentang rekrutmen yang lebih efektif, karena komisi kami adalah mengurusi pendidikan. Kami berharap pemerintah lebih cermat menyelesaikan peraturan pemerintah dari Undang-Undang ASN dengan saling melakukan sinkronisasi regulasi antar lembaga, ujarnya. Lebih lanjut, ia juga meminta agar pemerintah memprioritaskan nasib para non-ASN guru, bahkan meminta Kemendikbud supaya membentuk peraturan khusus. Nah, tentunya peraturan khusus yang dikehendaki di sini yang segera akan dibuat oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu peraturan khusus yang sifatnya positif mendukung nasib para honorer terutama bidang pendidikan. Di sini sampaikan katanya, kami ingin semua guru itu dilindungi oleh negara. Namun secara regulasi, sejumlah guru berada di bawah naungan kementerian yang berbeda. Ada di Kementerian Agama dan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Tidak boleh ada disparitas. Jadi nanti kami akan minta melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk dibuatkan peraturan pemerintah khusus. Jadi standar setiap guru menjadi equal atau layak, pungkasnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait bagaimana kepedulian Komisi 10 DPR RI terhadap nasib honorer, dan bukan hanya Komisi 10, bahkan Komisi 2 juga getol untuk memperjuangkan nasib honorer ini. Demikian komisi yang lain seperti Komisi 9 dan hampir seluruh DPR RI mendukung nasib para honorer ini. Jadi sebagaimana disampaikan di sini, katanya keinginan itu atau kami ingin semua guru ya dilindungi oleh negara, dalam arti sebagaimana kita ketahui dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, itu adalah bentuk perlindungan para honorer di seluruh bidang, terutama bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang tenaga teknis administrasi, dan bidang lainnya. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang membuat Bapak Ibu honorer bersemangat dan semakin gembira oleh karena perhatian khusus dari pemerintah untuk honorer ini selalu ada setiap tahun. Demikian informasinya. Semoga semua informasi yang telah dimuat melalui berbagai sumber informasi mengenai honorer, terutama yang sifatnya positif mendukung perubahan status honorer menjadi ASN, itu segera akan terwujud nyatakan. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.